Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa sebentar. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Musyawarah, halo Musyawarah, nggak ada. Julia Agustina, Hadir, Pak. Wulan Andini, Muhammad Akil, Hadir, Pak. Venesia Widya, Hadir, Pak. Nur Aulia Rahman, Hadir Pak. Riko, Hadir, Pak. Sri Dola Wahyuni, Hadir, Pak. Virgia, Hadir, Pak. Muhammad Fikri, Hadir, Pak. Hilmi Haidar, Hadir Pak. Muhammad Ramadan. Izin, Pak. Izin ya? Muhammad Ram. Iya, tadi info di grup mah beliau udah ngehubungin Bapak. Orang tuanya sedang sakit, Pak. Oh, Nganterin ke rumah ini. sakit. Ya, oke, oke. Rizky Subagja, Hadir, Pak. Muhammad Usamah Abdul Kudus, Usamah Abdul Kudus, ada. Teresia Fania, Hadir, Pak. Syan Zamir, Hadir, Pak. oke. Ada yang belum bisa panggil? Nggak ada ya. Baik. Kita akan lanjutkan ke topik dynamic model ya. Sebelumnya kita udah bicara tentang blok diagram. Dari blok diagram kita lakukan analisis DOF ya, degree of freedom analysis, kemudian masuk ke DOF shift. Kemudian kita kemarin juga belajar untuk menganalisa atau mengevaluasi blok diagram yang salah dan melakukan improvement terhadap blok diagram scheme. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke dynamic model ya. Sebetulnya kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam pelaksanaannya atau di industri, seringkali data-data yang diukur oleh sensor itu selalu berubah-ubah dalam artian tidak menunjukkan angka yang tetap secara terus-menerus ya setiap waktunya. Nah, kalaupun kalian melihat angkanya tidak berubah, sebetulnya itu aslinya ada pergerakan dia. Kalaupun dia berubah-ubah, maka ditetapkan ada batas maksimum atau minimumnya, sehingga data-data yang diukur itu tetap dalam koridor yang kita harapkan. Nah, yang jelas adalah bahwa hal-hal yang terjadi atau sedang berjalan dalam proses industri itu senantiasa bergerak ya. Berarti dia dinamik semuanya. Tidak ada yang benar-benar fix atau tetap ya. Walaupun sih waktu kita buat set pointnya kan tetap. Tetapi kan pergerakan itu tetap saja ada. Selalu ada ya. Dynamic model itu perlu kita gunakan supaya bisa memberikan gambaran tentang proses yang terjadi
terutama dalam hal sistem pengendalian prosesnya. Karena yang kemarin kita buat di blok diagram, itu ada banyak rumus-rumus nanti yang digunakan, atau algoritma yang mungkin saja tidak terlalu kita lihat karena itu menjadi bagian dari proses komputerisasi ya. Tapi kita perlu melihat secara gambarannya seperti apa, supaya memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi pada sistem pengendalian proses tersebut. Nah, ini memerlukan pengamatan dan juga mungkin bagaimana kita menggunakan insting atau feeling supaya bisa menentukan bagaimana sistem pengendalian yang paling tepat. Nah, modelnya ada yang berupa mechanistic model, atau orang juga bilang namanya first principles model, atau boleh dibilang physical model. Yang kedua adalah black box model. Kalau black box itu berarti kita hanya butuh data saja, sedangkan algoritmanya atau siapa mekanismenya kita nggak jelas, nggak tahu, karena semua terjadi di dalam sistemnya. Kalau black box itu kita tidak akan bahas, karena kita hanya butuh data-data saja, itu hanya buat operator. Sedangkan mechanistic model atau physical model bisa digunakan untuk melakukan analisa. Fikri, tolong di-mute ya. Oke. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah mechanistic modelnya ya. Kalau black box kita tidak lakukan karena hanya data saja. Kemudian ada namanya advantage physical model atau mechanistic model. Itu dapat digunakan untuk area operasi yang lebih luas. Artinya penggunaannya akan lebih luas dibandingkan hanya bicara black box. Soalnya black box itu seringkali bicaranya spesifik atau khusus. Kalau mechanistic model, hampir semuanya bisa kita lakukan analisis atau evaluasi dan juga pengontrolan. Dan mechanistic model atau physical model juga bisa digunakan untuk proses yang sudah terjadi, sudah ada maksudnya. Dia sudah dibuat sama orang, sudah ada, kita bisa lakukan analisa atau evaluasi seperti kemarin ketika bicara bagaimana kita melakukan assessment terhadap refinery unit ya, yang terjadi kesalahan desain untuk proses kontrolnya. Nah, ini pun masih bisa kita gunakan. Seperti apa nanti kita lihat bareng-bareng ya. Ini adalah mechanistic model yang bisa kita kembangkan dari blok diagram. Sebelumnya kita pernah membuat blok diagram yang ada inputnya ya sebelah kiri nih, ada output sebelah kanan, dan juga ada disturbance yang kita buat seperti ini kemarin. Nah, dari sini bisa kita buat proses control scheme, termasuk yang mana ada DOF shift ya. Dan juga kita bisa kembangkan menjadi mechanistic model, atau kita bicara behavioral modelnya. Nah, behavior model inilah yang menggunakan rumus-rumus ataupun algoritma-algoritma sehingga kita bisa memahami mekanismenya. Input ini akan mempengaruhi apa, kemudian akan ke arah output yang mana. Ini juga ada input lagi, apakah dia langsung ke F1, Formula 1, ke Formula 2, atau kemana, sehingga menghasilkan output apa. Kalau di blok diagram, kita hanya lihat seperti ini aja nih. Ada input, ada output. Tapi kejadian yang di dalamnya kita nggak terlalu lihat. Kalau di blok diagram. Tahu-tahu jadi DOF shift aja gitu ya. Nah, tapi itu kan bisa digambarkan lebih jauh menggunakan namanya behavioral model. Nanti bicara mechanistic model ya. Maka untuk membuat ini semua, kita perlu beberapa pengetahuan
yang saya yakin teman-teman sudah dapatkan di kuliah sebelumnya, yaitu ada transport fenomena, ada reaktor engineering, ini TRK ya. Ini TRK, ini kimia fisika atau physical chemistry, ada termodinamika. Dan ini memang kita harus membekali diri dengan ini dulu. Kalau kalian belum lulus ini, ya mungkin akan kesulitan nanti membaca atau merancang sistem yang model di seperti ini ya. Mekanistik model yang akan kita buat itu sebetulnya seperti kemarin blok diagram, ya, tentu menggunakan beberapa dasar pertimbangan yaitu tentang hukum kekekalan. Hukum kekekalan energi, kekekalan massa ya, itu kita akan pakai. Makanya ada neraca massa, neraca energi, tetap kita akan gunakan ya. Kita bicara massa, total massanya, ada lagi yang berupa komponen ya. Jadi bisa berupa total, bisa berupa komponen ya. Kemudian energi juga sama, kita bicaranya energi total. Kemudian impulse. Impulse reaction itu sebetulnya lebih kepada reaksi akibat terjadi sesuatu aksi yang kita laksanakan ya. Jadi impulse itu bisa karena ada reaksinya, ada sesuatu yang kita trigger. Nah, kemudian untuk bicara mekanistik model selalu kita juga mempertimbangkan rumus yang seperti ini ya. Ini sesuatu yang normal, saya kira sering kita dengarkan tentang rumus akumulasi. Akumulasi kan supply ya, dikurangi demand atau consumptions. Ini supply kurangi consumption, dikurangi output, ditambah akumulasi atau production sebetulnya. Jadi ini bisa bervariasi. Tapi intinya adalah akumulasi itu adalah gabungan dari masuk, keluar, dan juga yang dihasilkan. Kemudian yang perlu kita tambahkan lagi adalah khususnya mengenai persamaan-persamaan matematika sebagai additional equation yang tetap berpengaruh terhadap mechanistic behavioral model. Itu banyak ya sebenarnya teman-teman ya. Ada mungkin persamaan kinetika reaksi, persamaan kesetimbangan fasa, persamaan termodinamika, dan lain-lainnya nih. Pokoknya apa saja yang berhubungan dengan unit-unit yang akan kita kontrol, yang tentu berkaitan ya, itu akan bisa berpengaruh terhadap mekanistik model ya, banyak. Kemudian ini contoh kita misalkan punya heater. Heater ini waktu itu mungkin fungsinya apa? Terus kita clearkan dulu ya teman-teman ya. Jadi kan kalau membuat blok diagram harus jelas dulu goalnya apa gitu ya. Dalam hal ini sederhana saja dulu kita biar gampang ya. Pokoknya ini saya punya alat heater, ya fungsinya yaitu untuk memanaskan gitu aja ya supaya nggak usah susah. Kalau memanaskan maka kira-kira gitu apa yang bakal kita lihat di sini adalah ada umpan masuk, dia membawa data informasi yaitu flow masuk, dia mempunyai data temperatur masuk, kemudian waktu itu kita tambahkan pengaduk ya. Masih ingat ya dulu ya, ini untuk apa? Untuk mendistribusikan panas ya, supaya merata di setiap titik. Kemudian kita berikan steam sini sebagai sumber kalornya. Kemudian setelah itu dia dikeluarkan dengan flow tertentu. Kemudian temperatur tangki atau temperatur out tertentu ya. Anggaplah sudah kita buatkan blok diagramnya seperti ini ya supaya mudah saja. Ada F out yang akan kita atur yaitu dia untuk mengatur level atau ketinggian atau H ya. Kemudian color steam, panas steam biasanya kita atur dengan flow steam. F steam ya di sini. Cuma kita buat aja dulu color steam atau kita bicara debit ya. Debit
steam itu berarti volume per waktu ya, akan mempengaruhi apa? Temperatur tangki. Kemudian ini T-in berarti ini kita anggap disturbance, kita biarkan saja. F-in ini kita juga biarkan saja, ya. Oke. Kalau T-steam, P-steam nggak usah dimasukkan ke disturbance karena pada akhirnya itu adalah bagian dari utilitas yang tidak perlu kita apa-apakan ya. Tapi yang berkaitan langsung adalah T-in, F-in dari umpan masuk. So, kita sudah lihat seperti ini sudah ada. Kemudian kita akan lihat lagi bahwa di situ ada neraca massa dan neraca energi yang harus kita pertimbangkan. Neraca massa kenapa kita pertimbangkan? Kan di situ ada akumulasi, teman-teman ya. Teman-teman tadi lihat di gambarnya ada akumulasi, di sini ada fluida ya dengan level atau H tertentu ya. Karena kalau tidak ada akumulasi, maka si coil ini tidak akan berfungsi dengan baik. Kalau dia misalkan tidak terendam. Kalau dia tidak terendam fluida ya gimana mau memanaskan, kan gitu kira-kira ya. Maka wajib ada akumulasi. Oleh karena itu, maka hukum neraca massa harus ada. Sini ya. Kemudian neraca massa itu adalah input sama dengan output, kan kira-kira gitu ya. Ditambah akumulasi. Nah, ini ada input dikurangi output dikurang sama dengan akumulasinya. Ini adalah akumulasinya sebetulnya ya. Karena F adalah flow, volume per waktu, maka mass balance pun menjadi harusnya volume per waktu. Tetapi kita lihat di sini yang berubah adalah levelnya atau H-nya. Ya, maka kita bilang DH per DT. Berarti H ini bisa berubah-ubah seiring dengan perubahan waktu. Nah, kalau supaya jadi volume, H dikalikan dengan luas alas atau A. Luas alas ini ya, luas alas tangkinya nih. Kalau dia bentuknya apa silinder, berarti dia tinggal luas lingkaran. Kalau bentuknya kotak, ya berarti panjang kali lebar gitu ya, gampang. Oke, kalau luas alas kali tinggi adalah volume, volume per waktu adalah flow. Berarti ini sudah sama unitnya ya. Oke, kita biarkan dulu. Sekarang kita lanjut ke energy balance. Energy balance penting karena tentu saja kita bicara heater. Ya, kalau heater pasti ada namanya perpindahan kalor. Dalam hal ini, steam akan memberikan kalor kepada fluida. Nanti tentu dia melalui coil dulu ya. Jadi ada panas dari steam ke coil, coil baru transfer panas ke fluida. Oke. Nah, dalam hal energy balance sama sebenarnya dengan tadi mass balance, ada in dikurangi out sama dengan akumulasi ya, seperti itu. Kenapa ada akumulasi? Karena akumulasi itulah yang akan ditransfer ke fluida atau ke sistem begitu ya. Maka biar gampang kita gampang seperti ini ya. A kali H adalah flow sebetulnya ya, per waktu. A kali H per waktu adalah flow. Nah, flow dikalikan temperatur, nah ini akan menjadi energi yang diakumulasikan pada sistem. Nah, hanya saja ketika bicara energy balance, kita asumsikan hanya ini sudah tetap. Ataupun kalaupun hanya berubah-ubah, hanya ini adalah akibat dari di mass balance-nya. Ya. Jadi kalau di energy balance yang kita anggap berubah-ubah karena steam, karena ada pemanas adalah hanya temperaturnya. Maka di sini yang kita buat menjadi DT per DT kecil. Kayak kalau di mass balance, DH per DT karena kita bicara adalah perubahan ketinggiannya. Tapi kalau di energy balance, kita bicara perubahan temperatur. Nah, berarti sebetulnya H di sini
Dan H di sini ada hubungannya, teman-teman ya. Ada hubungan antara H di sini dan H di sini. Oke. Kemudian sama dengan in dikurangi output sama kayak tadi ya. F in dikalikan delta T ditambah ini Q steam, berarti the bit steam tadi ya, dikali rho CP. Supaya unitnya menjadi sama. Gitu ya. Ini supaya unitnya menjadi sama. Oke. Sekarang kita lihat. Temperatur ini, yang T besar, itu fungsi dari apa? Ada temperatur, F in, T in, Q, dan H. Tahu dari mana? Tahu dari rumus ini tadi, teman-teman. Oke, delta T atau DT per DT kecil, berarti dia berubah-ubah akibat fungsi dari apa? Nah, gitu ya. Yang jelas kalau A kan kita anggap konstan ya. F in-nya berubah-ubah. T in kita anggap nggak tadi ya. Nah, Q-nya berubah. Rho CP konstan. Maka kita hanya bicara ini aja. T, F in, T in, Q, dan H. H ini berubah-ubah kenapa? Karena tadi tergantung di mass balance dia. Oke. Kemudian F in yang dimaksud adalah F in dari input ya teman-teman ya. Gambarnya yang tadi ini ada input. Nah, karena kalau inputnya berubah, berarti kan kalor yang diterima fluid juga kan berubah. Gitu ya. Kalau Fin berubah, bisa jadi ini hanya berubah, maka kalor yang diterima fluida pun akan berubah. Maka kalau dia berubah, T-nya juga akan berubah. Maka itu ada T yang berubah, Fin juga berpengaruh, T-in juga pasti berpengaruh, Q berpengaruh, dan H berpengaruh. Sedangkan untuk level adalah fungsi dari Fin dan Fout. Ya, kita lihat betul nggak ya? Nah, H ini berubah kalau ada perubahan dari F in dan F out saja. Kalau ini A-nya gimana? A kan kita anggap konstan. Jadi luas permukaan alat itu adalah konstan. Oke? Jadi kalau ditanya bagaimana kita menentukan ini, ya T sebagai fungsi apa, H sebagai fungsi apa, tinggal kita lihat dari rumus matematikanya ya. Ini maksudnya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Sudah Bapak cukup mau nanya? ya? Ya lanjut ya. Bapak mau nanya? Oh ya, silakan. Maaf, bisa ke saya sebelum selanjutnya nggak, Pak? Selanjutnya, Ya, saya selanjutnya yang tadi. Nah, itu yang T sama dengan F-nya itu apa ya, Pak? F sama G itu. maksudnya Pak, ini. Oh, Iya. kalau kalian membuat fungsi dari matematika kan T adalah fungsi dari, pernah nggak? Fx, nggak Oh, perlu X. oh, iya ya, Pak, Nah, ya. ini saya nggak bilang, harusnya kan F juga ya. H adalah sama dengan F dari, gitu kan. Ya, biar bedain G lah. Boleh nggak pakai Z? Boleh juga. H sama dengan Z dalam kurung F in, F out gitu. Itu kan cara baca gini. H adalah fungsi dari, gitu maksudnya. Ingat ya? Oh, ya, Pak, ya, Pak. Ya, kalau matematika kan gitu dia. X adalah fungsi dari Y. Ya, X sama dengan F dalam kurung Y, gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, gitu maksudnya. Oke? Ya, Pak. Masih, Pak. Oke, jadi ini pun sama tontonnya. Jadi ini kamu dapat dari mana? Dari yang rumus-rumus yang di sini. Oke? Rumus ini gimana? Yang nggak usah dihafal lah. Ini mah kan rumus biasa ya, nggak usah dihafal. Kalian nanti kalau ujian pun boleh open rumus. Nggak usah dihafal ya. Ini tinggal ambil aja lah. Ini karena udah rumus baku nih. Kalau kalian belajar termodinamika, ATK atau ya, ATK itu pasti akan ketemu ini gitu ya. Nggak usah dihafal. Tinggal diambil aja rumusnya. Oke, sampai sini dulu. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut teman-teman. Oke, kalau udah oke, maka kita akan membuat model outputs are a function of apa, gitu kan? Jadi kan ini modelnya dari fungsi dari sesuatu. Nah, sekarang kita buat bagaimana menggambarkannya. Kita lihat nih. Tadi ada rumus apa? Ada rumus mass balance dan rumus energy balance. Yang tadi itu loh. Nah, ini ya. Ada mass balance, ada energy balance. Oke, ada dua ya.
Kita buat aja, tulis sini, mass balance. Kita bikin lingkaran gini ya, biar gampang. Mass balance. Oke, mass balance ini, tadi rumusnya, adalah fungsi dari F in dan F out katanya. Maka yang berubah yang mana? Oh, dari rumus ini kelihatan yang senantiasa berubah atau dynamic itu ya. Yang dynamic itu adalah H-nya. Tahu dari mana? Itu ada DH per DT. Kalau dalam bahasa matematika, ketika kalian melihat begini, bagaimana cara bacanya? Berarti adalah perubahan H terhadap perubahan waktu. Kan begitu teman-teman ya. Sama dengan yang energy balance. Ketika kalian lihat DT besar per DT kecil, maka cara bacanya gimana? Yaitu adalah perubahan temperatur terhadap perubahan waktu. Kan gitu cara bacanya. Oke ya? Oke, sekarang berarti gara-gara F in dan F out ini pasti ada perubahan H gitu maksudnya. Oke? Maka kita buat, oh kalau gitu F in dan F out adalah data yang masuk. Sedangkan data keluaran adalah H. Nih kita bikin. Oke? Jadi tanda panahnya F in itu masuk, F out itu masuk. Nih yang ini ya. F in dan F out-nya masuk. Sedangkan H-nya adalah outputnya. Maka panahnya keluar. Oke ya. Yang berikutnya energy balance. Lihat, energy balance itu tadi fungsi dari apa? T, F in, T in, Q, dan H gitu ya. Lihat dari rumusnya. Sini ya. Gara-gara ini semua gitu kan. Apa yang berubah? Di rumus ini sih kelihatannya adalah perubahan T. T besar ya. Berarti T ini sebagai apa, teman-teman? Outputnya, betul. Sebagai output. Maka T panahnya keluar. Kayak gini tuh. Keluar T-nya. Sedangkan yang lain adalah input. Apa tuh? Adalah key steam, F in, T in gitu ya. Apalagi tuh? Ada H. Cuman H-nya dari mana? H-nya itu sebenarnya adalah output dari mana? Dari mass balance. Kan sama nih kan ya? Cuma di sini kita langsung bikin panah. Dari mass balance langsung panah masuk ke energy balance. Gitu ya. Sampai sini teman-teman, oke? Coba dilihat dulu. Paham nggak? Kalau belum paham, kita diskusi. Nanti kalau ujian, kalian gampang tuh. Oh, dari mulai persamaan, rumus, dibuat fungsinya apa, baru keluarlah model seperti ini. Gitu ya. Ayo dilihat dulu. Silakan dipelajari. Kalau belum paham, kita diskusikan lagi. Dari sini lihat, dari sini ada rumus mass balance, energy balance. Kemudian kita lihat mana yang berubah sebagai fungsi dari apa. Oke ya, tadi yang berubah adalah T besar dan H sebagai fungsi dari ini. Ini fungsi dari ini ya. Oke, cukup. Saya lewat ya. Baik, Pak. Oke, lewat ya. Oke. Sekarang kita lihat. If derivatives are zero, maka berarti apa? Kesetimbangan reaksi ya. Kita lihat dulu nih. Teman-teman, di sini ada tulisan DH per DT. Ada lagi di sini DT besar per DT. Oke ya. Ketika tadi saya cerita, bagaimana cara bacanya? Ini adalah perubahan H terhadap perubahan waktu. Ini adalah perubahan T terhadap perubahan waktu. Oke. Ketika DH per DT adalah sama dengan 0, atau DT besar per DT kecil sama dengan 0, apa artinya teman-teman? Artinya Reject. artinya tidak ada perubahan kan? Betul nggak? Betul ya. Kalau tidak ada perubahan, berarti kondisinya adalah
keadaan setimbang atau steady state condition. Paham ya di sini ya? Jadi kalau tidak ada perubahan, dia steady state condition. Yang nggak ada perubahan namanya gini-gini aja, gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, dalam hal proses kontrol, sebetulnya yang diinginkan adalah tidak ada perubahan ya. Yang diharapkan maksudnya ya. Gitu. Kalau misalkan tiba-tiba gini, misalkan di H per DT-nya sudah 0 ya, sudah setimbang nih, sudah oke, stabil. Tiba-tiba ada perubahan F out misalnya, diubah atau F in-nya berubah misalkan. Berarti DH per DT-nya 0 nggak? Tidak, no. Tidak 0 lagi. Oke, karena sudah terganggu dia. Oke, sudah terganggu. Dalam hal ini sebenarnya yang paling mungkin adalah F in ya, karena tadi kita lihat ini nggak? F in-nya adalah di atas, berarti dia apa dia? Sebagai disturbance. Oke? Berarti di sini ketika dia berubah, ada sesuatu perubahan, di H per DT tidak lagi menjadi 0. Artinya berarti dia akan berubah. Ketika ada perubahan, misalkan dia F in-nya dari misalkan ya, kita contoh dulu ya. F in-nya misalkan tadinya ketika steady state condition atau sudah setimbang, F in-nya adalah 10. Misalnya ya, 10. Oke. Itu dalam kondisi sudah setimbang. Tiba-tiba berubah. Dari 10 dia naik jadi misalkan 15. Oke. Maka berarti DH per DT pun akan berubah. Tapi setelah itu dia tetap 15 F in-nya. DH per DT-nya berubah nggak sekarang? Jadi steady state. Ya, dia jadi steady state yang baru. Betul nggak? Iya, betul. Ya, dia mempunyai kesetimbangan yang baru. Karena F in-nya dia steady state di 15 sekarang. Padahal tadi cuma 10. Oke ya. Ketika ada perubahan, maka DH per DT juga berubah, tapi dia akan menemukan kesetimbangan yang baru. Begitu pula dengan energy balance ya, teman-teman ya. Jadi misalkan di reaktor nih. Di reaktor sudah steady state condition, misalkan 100, anggap aja gitu ya. Misalnya. Sudah steady state condition 100 Celcius, tiba-tiba misalkan F in-nya berubah, misalnya itu ya. F in-nya berubah, berarti kan T-nya akan berubah. Ketika T-nya berubah, berarti Q-nya akan ditambahkan lagi misalkan. Supaya mendapatkan T yang diharapkan, T out-nya maksudnya. Berarti ada perubahan DT per DT nggak? Ada dong ya, pastinya kan. Kalau ada, berarti terjadi kesetimbangan baru. Mungkin tadinya 100 menjadi 105 Celcius. Maka 105 Celcius adalah kesetimbangan baru atau steady state condition yang baru. Sampai sini oke? Paham ya? Lanjut nih. Maka kalau dia derivatifnya 0, tadi DH per DT atau DT per DT kecilnya adalah 0, maka dia equilibrium. Tapi kalau ada proses perubahan input, misalkan, terserah nih mau F in-nya berubah atau F-nya berubah, atau yang di sini yang berubah, pokoknya input aja. Ketika inputnya berubah, maka dia punya kesetimbangan yang baru. Oke, sampai sini oke? Lanjut ya. Dari yang tadi itu kita lihat ada dua equation, yaitu mass balance dan energy balance ya. Cuma dua ya, oke. Kemudian ada unknowns, H dan T. Jadi H itu level atau ketinggian cairan. T besar adalah temperatur yang akan kita atur sebenarnya, yang kita cari ya, unknown. Dua disturbance, F in dan T in. F in dan T in. Disturbance, ini yang nggak diketahui atau unknown. Oke. Kemudian degree of freedom-nya ternyata cuma 2. Gitu ya. Jadi 6 dikurangi 2 berarti tinggal 2 ya. F out dan Q steam atau debit steam ya. Ada konstantanya adalah rho, A dan CP. Tahu dari mana? Tarik ini. A adalah konstanta,
Rho Cp adalah konstan. Kalau debit steam nggak konstan dong ya, yang lainnya tidak konstan. Oke. Oke. Ini sudah kita state ya, kita clearkan. Lanjut. The model can be expanded more detail by, kita lihat lagi ya, ada detailnya. Assuming a static relationship between F steam and Q steam. Kenapa perlu kita detailkan? Ini ada Q steam, berarti debit steam maksudnya ya. Debit steam ini adalah volume per waktu untuk steam. Sedangkan kita nggak bisa ngatur Q-nya karena masih ada komponen waktu tadi. Maka yang bisa diatur adalah flow-nya. Nah, apakah ada hubungan antara flow dan Q steam? Tentu ada. Nah, ini kita buat suatu hubungan ya. Jadi F steam sama dengan adalah Q steam dibagi delta H-nya. Oke. Itu namanya steam balance. Itu ada di mana? Di termodinamika. Jadi Q steam ini adalah panas kalor yang diberikan nanti kepada si sistem, ya Q steam. Itu nggak bisa main-main, kita saja main korelasi, ada hubungan langsung berbanding lurus dengan flow steam langsung. Nggak bisa. Karena ada rumus yang di sini yaitu dengan delta H. Gitu ya teman-teman ya. Maka kita harus membuat tambahan lagi itu steam balance. Ini buat mekanisme behavioralnya. Inputnya apa berarti di sini? Oh, F steam-nya. F steam-nya berubah, maka Q steam-nya berubah. Jadi Q steam adalah output, teman-teman ya. Jadi gara-gara saya main-mainin flow steam, berarti kalor steam-nya berubah. Panas yang dilepaskan akan berubah. Maka kita tambahkan di sini sekarang. Steam balance ini kan yang saya atur adalah flow-nya, gitu ya. Kalau flow-nya berarti kita berhubungan dengan valve. Oke. Nah, valve ini itu menggunakan prinsip tekanan ya. Tekanan bersihnya dia ada tergantung jarak atau X ya. Jadi perubahan bukaan valve itu tergantung jarak bukaannya. Mungkin bisa setengah, bisa full, ataupun bagaimana ya. Nah, akibat itu maka akan terjadilah flow steam yang teratur. Nah, dari situ dia akan ada feedbacknya adalah P steam ke valve. Karena valve ini akan terjadi feedback dari tekanan steam untuk menghambat si valve. Kemudian P steam juga tapi akan berpengaruh terhadap temperatur. Kemana? Nanti ke dinding coil. Tadi kita lihat pakai coil, teman-teman ya. Nah, berarti ada rumus namanya rumus Clapeyron. Mungkin pernah ingat ya. Yang apa namanya sih? Clausius-Clapeyron kalau nggak salah ya. Itu hubungan antara P steam dan T steam menggunakan rumus Clapeyron. Oke, steam balance ini akan memberikan Q lagi ke sini semua gitu ya. Nah, tapi dinding coil ini nanti akan melepaskan kalor kemana? Ke fluida. Feedbacknya adalah ada temperatur dari fluida yang juga memberikan panas ke dinding coil. Kan coilnya kerendam teman-teman ya. Berarti dia coilnya itu akan terjadi pelepasan panas karena ada steam yang masuk, tapi juga ada panas yang nempel atau ditransfer ke coil. Jadi saling ini ya. Gitu. Ketika suatu kondisi steady state condition, sudah kondisi setimbangan atau tunak ya, maka bisa jadi di sini itu coil, dinding coil kita abaikan. Kenapa? Karena sudah terjadi transfer panas secara kontinu atau terus-menerus. Nah, kalau dia diabaikan, maka rumus Q sama dengan UA delta T ini bisa kita abaikan. Karena dinding ini sudah tidak kita anggap lagi gitu ya. Tapi steam balance tetap kita pakai ya. Yang ini C kali dP per dt sama dengan F in dikurangi Q dibagi H. Ini juga nggak usah dihafal, itu sudah ada di rumus termodinamika. Untuk persamaan valve, itu rumusnya standar seperti ini teman-teman. Flow steam atau F steam sama dengan CV dikalikan X jarak bukaan, akar P net dikali P steam dibagi rho steam. Ya, ini nggak usah dihafal, tinggal dipakai. Nah, jadi ini adalah ngomongin tentang F steam. F steam itu berhubungan dengan valve,
berhubungan dengan hubungan P dan T, ya, Morse Clapeyron dan dinding koil. Jadi kalau tadi kita lihat di sini, ini ada energy balance teman-teman ya. Energy balance ini ada apa? Ada key steam, lihat nih. Key steam ini ya itu dijabarkan oleh kita menjadi seperti ini. Ini ada key ya. Nah, key ini nanti yang ini nih teman-teman lihat. Key ini akan kita masukkan ke sini. Nih, sini dia. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi key steam ini kita dapatkan dari rumus ini. Ini dia. Oke. Kemudian di sini ada T nih, lihat nih. T-nya keluar kan ya? T-nya kan keluaran nih. Nah, ini kemana? Ke fluida atau ke unit ya, ke sistem. Nah, tapi T ini juga akan mempengaruhi koil. Lihat nih, ke dinding koil. Maka tadi dia akan kita masukkan kembali ke dinding sini. Oke, paham ya? Oke, gitu. Good. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Halo? Belum, Pak. Cukup jelas Belum ada. ya? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, saya minta kalian sekarang membuka kertas kosong selembar, dikasih nama, dikasih NIM. Tolong buatkan mekanistik model atau behavioral model dari heater ini sekarang. Kalian bikin. Ya, saya kasih tahu rumusnya gini ya. Ini rumusnya. Silakan dibuat, teman-teman. Dan ini yang tadi key steam-nya sudah dijabarkan dengan menggunakan rumus steam balance ya. Jadi steam balance-nya dipakai, valve-nya, kemudian juga eh Clapeyron ya. Dari yang mana, Pak? Dari yang ada baling-balingnya, Pak. Kenapa Mas? Baling-baling apa? Oh ini. Buat modelnya yang mana? Ini Iya. heater yang ini. Hmm. Coba kalian buat tadi mekanistik model ya, yang lengkap tapi dari mulai ada mass balance, energy balance, termasuk yang steam balance, digabung-gabungkan maksudnya. Coba silakan dibuat. Kalau cuma gabung-gabungin doang mungkin berapa? 10 menit cukup kali ya. Tapi melihat-lihat kalian ngerti nggak? Kalau nggak ngerti nanti kita diskusi ya. Kita tanya jawab, oke? Bapak, Ya, ini langsung gambar aja atau dari awal tata cara yang kayak ini fungsinya ini aja, apa langsung gambar aja? langsung gambar aja, gambarnya Oh, aja. Nggak usah dijabarkan tadi, apa tadi? Ada F-nya, G-nya nggak usah. Pokoknya nih ada rumus ini kan? Ini rumus ini, terus nanti kamu apa namanya langsung gambar gitu aja. Dibuat blok diagramnya nggak, Pak? Nggak usah. Saya butuh itunya doang, gambar yang tadi doang. Mekanistiknya aja. Ya, betul. Saya pengen kamu belajar menghubung-hubungkan itunya tuh input mana, output mana gitu kan. Terus keterkaitan antara mereka, antara mass balance dengan energy balance, kemudian dengan steam balance, dengan valve, dengan Clapeyron, kayak gitu maksudnya. Bentar ya, saya stop dulu, bentar, bentar. Stop dulu.
Sudah bisa, teman-teman? Coba tolong on cam semuanya. On cam semuanya, on cam. Ya, on cam. Tolong semuanya on cam dulu. Ini ngerjainnya masing-masing teman-teman ya. Nanti saya akan berikan tambahan itu sebagai tugas. Julia belum? Indonesia, Riko, Usama, Abdul Kudus. Riko pakai yang mic, Pak. Pakai apa? Pakai apa kok? Pakai yang device yang ada mic-nya. Oh, oke oke. Ya, oke oke. Dapat. Kenapa nggak bisa satu ya kok? Mic-nya rusak. Iya, Riko. Halo, Riko. Qadarullah yang Hah? laptop ini Pak Eko. Jadi saya prefer pakai yang HP. Cuma kalau lihat di HP kurang jelas. Jadi saya duduk. Oh, Iya, tapi kamu bergema tuh kok. Berarti di laptop kamu nyala juga tuh ya? Oh, kebetulan dekat gitu Pak. oh iya ya, oke oke. Oke oke, nggak apa-apa lah. Masih masih kedengeran. Oke, teman-teman, kalau ada kesulitan segera tanyakan ya. Jadi kalian membuat behavioral model atau mechanistic model dari heater yang kita lihat sekarang ini ya. Saya udah bantu kalian blok diagramnya, jadi nggak usah bikin dari awal. Ini ada 6 variabel, ada 2 persamaan, mass balance dan energy balance yang berkaitan langsung ya. Ada 2 disturbance, jadi degree of freedom-nya 2 gitu ya, yaitu H dan T. Oke, saya udah bantu tuh mass balance rumusnya itu, energy balance itu rumusnya, untuk steam balance rumus itu F steam ya, itu ada sudah ada rumusnya, Falk equation sudah ada rumusnya ya. Tadi saya sudah jelaskan, sekarang saya pengen tahu kalian ngerti nggak apa yang tadi saya jelaskan. Jadi tolong buatkan mekanistik modelnya menggunakan rumus-rumus yang ada di depan kita ini ya. Virgia, GoFood-nya bagi-bagi ya. Ngambil GoFood katanya. By the way, tadi yang belum di absen siapa, teman-teman? Saya Pak, maaf Pak. Siapa? Muhammad Usama Pak. Baru masuk tadi ya? Oke, Tadi oke. iya saya telat 20 menitan Pak, mungkin Pak, mohon maaf Pak. Tadi baterai saya habis. Baik, baik. Berarti saya panggilnya masih Usama ya? Atau apa panggilnya? Abdul Pak paling sih biasa saya. Oh, kalau di teman-teman Abdul ya manggilnya ya? Oke, Iya. Abdul. Oke, Abdul. Ada lagi selain Abdul yang belum? Belum saya absen? Sudah ya kali ya. Oke, baik teman-teman. Silakan. Oke, saya biarkan kalian berpikir dulu.
Bagaimana teman-teman? Ada kesulitan atau masih lancar? Kalau ada kesulitan, segera ditanyakan ya teman-teman ya.
Gimana teman-teman? Butuh waktu berapa menit lagi? 5 menit? 10 menit? Oke, pokoknya sekali lagi yang bagi yang masih bingung, silahkan segera ditanyakan ya. Nanti ujiannya minggu depan sampai ini ya, sampai behavioral model teman-teman ya. Jadi ujiannya sampai behavioral model atau mechanistic model. Bapak mau nanya? Bapak izin bertanya, Pak. Yang sudah selesai nanti di foto atau dibuat PDF, kirim ke email saya ya. Jangan lupa tuliskan nama dan NIM-nya.
Hah? Halo teman-teman, sudah semuanya?
Sudah 10 orang yang mengirim, berarti tinggal berapa? Tinggal 6 orang lagi ya. Saya tunggu 4 menit lagi, teman-teman. 4 menit lagi ya. Nanti setelah itu saya jelaskan. 4 menit lagi tolong dikirim ya.
HP nan murah pun akan disalahkan loh. Halo, sudah ya? Saya akan jelaskan sedikit, teman-teman. Oh, suara siapa itu? Penis ya? Halo? Tolong di-mute dulu bentar ya. Baik. Jadi, sudah dikirim semua, teman-teman ya? Yang belum, siapa nih yang belum? Bentar, saya cek dulu. Riko udah, Abdul udah, terus yang aerosteron siapa nih ya? Saya Pak, Sian. Shan Zamir ya. 3, Juli Agustina, Akil, Venesia, Virgia, Teresia, Vicky, Hilmi, Wulan, Riko, Fikri. Ada yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nur Aulia udah ngirim Pak. Siapa? Nur Aulia. Nggak ada di sini. Sri Dolo juga udah, Pak. Wait. Nggak ada, Mas, Mbak. Ke Wahidin White kan ya? Ke wahidin@gmail.com kan? Iya Kalian Pak, sama yang minggu kemarin. kok nggak ada sih? Bentar. Mana ya? Ini ada Riko, ada Abdul, Shan, Julia Agustina, Akil, Venesia, Virgia, Teresia Fania, Rizky Subagja, Hilmi, Wulan Andini, Riko Dimas, Fikri. Udah. Yang lain nggak ada nih. Saya kirim ulang aja ya Pak. Oke, ulang boleh, silakan. Tadi siapa? Nah, Nur Aulia udah masuk nih. Nur Aulia nih. Tadi Sri Dola tadi katanya udah. Iya, Pak, sudah udah, Pak. Oh, kok nggak ada ya, Sri? Dikirim ulang bisa nggak, Sri? Coba. Iya, Pak, saya kirim ulang aja, Pak. Di spam juga nggak ada nih. Saya cari di spam. Mana ya? Biasanya kalau nggak di inbox kan di spam ya. Kok ini nggak ada? Coba Sri dikirim lagi, Sri. Iya, Pak, bentar, Pak. Permisi Pak, Iya ya. saya ada 2 file. Oh, kamu 2 kali Yang tadi. iya, saya ini Pak, fixnya yang tambahan. Oh, yang tambahan. Oke. Iya, punten Pak. Iya, oke. Ini saya cek ulang ya. Ini yang udah masuk nih Nur Aulia Rahman, Riko, Abdul, Shan, Julia Agustina, Akil, Venesia, Virgia, Teresia, Rizky, Hilmi, Wulan, Fikri. Kurang 2 nih. Yang belum Sri Dola sama siapa nih yang belum nih? Saya udah ngirim lagi, Pak, barusan, Pak. Belum masuk. Kok aneh sih? Kalau nggak kamu japri ke WA saya deh, Sri. Iya, Pak. Ini kok nggak masuk-masuk, Sri? Yang belum siapa ya? Satu lagi nih yang belum. Muhammad Ramadan Pak, yang orang Nah, hah? Muhammad Kenapa? Ramadan yang Muhammad Ramadan izin yang bapaknya sedang masuk rumah sakit hari Enggak, ini. maksudnya yang lagi hadir di sini saja. Saya cek yang lagi hadir maksudnya. Sri Dola udah masuk tadi ya, udah Sri. Terus Bulan Andini udah belum coba ya? Bulan Andini ada, Hilmi Haidar ada, Julia Agustina
Julia Agustina ada, Riko ada, Fikri Haikal, tadi ada deh kayaknya. Fikri ada, Abdul ada, Nur Aulia Rahman, oke ada. Terus siapa nih? Akil ya, Muhammad Akil. Ada. Riko Dimas tadi ada ya, sudah. Terus Rizky Subarja, mana Rizky? Udah. Sridola tadi udah ya, Sridola. Terus Shan udah. Teresia Vania udah. Venesia Widya udah. Virgia mana Virgia? Oke, sudah siap. Oke, udah masuk semua teman-teman. Baik, kita lihat yang tadi teman-teman ya, yang sudah kita sama-sama cek itu sebetulnya adalah ini dari sini nih. Bentar. Ya, oke. Ini kan yang udah pernah tadi kita bahas teman-teman ya. Jadi ada mass balance, energy balance sudah clear ya. Dari F in, F out adalah input, H adalah output. Ini lihat dari sini ya. F in, F out adalah input dari mekanistik model. Ini adalah output karena dia DH per DT. Dia yang berubah ya. Kemudian di energy balance, Q steam, F in dan H adalah input, T adalah outputnya ya. Ini T besar adalah outputnya, yang lain adalah input. Cuman H ini inputnya dari mana? Dari yang mass balance ya. Ini kita masukin, H-nya ada mass balance masuk, ada sebagai H keluaran ya. Oke, nah Q steam ini kita harus dari F steam nih, steam balance ya. Atau dari sini juga boleh langsung sekalian. Ini ada key steam outputnya. Nah, ini ada steam balance, steam balance. Kemudian ke sini ke valve ya, valve equation yang ini tadi ya. Langsung ke Clapeyron dan terus keluaran sini. Maka berarti kita menggabungkan antara yang steam ini ya, key steam dengan yang mass balance, energy balance. Nah, yang tadi dari key steam ini kan harusnya ke sini kan, ketemu ini nih. Nah, ini ke sini maksudnya. Ya, terus yang T ini selain dia buat sistemnya, buat fluidanya, juga harus ada T-nya yang harus dihubungkan dengan dinding. Nah, ini harusnya ke sini di satu lagi ya, gitu. Nah, inilah hubungan antara key steam, energy balance dan mass balance dengan model mechanistic model atau behavioral model atau boleh juga disebut dengan physical model. Nah, dari sini baru kalian bisa menjelaskan tuh. Ya, jadi kalian jelaskan ini valve ini ya kita atur yang akibatnya akan merubah tekanan steam yang menurut Clapeyron itu berhubungan dengan T steam atau temperatur steam yang akan diterapkan di dinding ya. Tapi sebetulnya lebih kepada calor atau key steam yang akan dikirimkan ke energy balance. Nah, energy balance inilah yang akan nanti memberikan perubahan temperatur dari fluida yang keluar dari sistem ya. Nah, secara mekanistik model dapat dilihat bahwa temperatur fluida juga mempengaruhi temperatur dinding di coil di sini ya. Kan ada lagi yang mempengaruhi dinding. Nah, ini adalah yang terjadi teman-teman. Nah, ketika dia sudah steady state condition atau sudah kondisi kesetimbangan, maka ini bisa kita abaikan nih yang ini nih. Nah, ini semua kita abaikan terus sampai sini ya. Nanti hanya bicara adalah valve. Bahkan valve-nya pun kalau udah steady state condition kan dia diam. Ya. Valve-nya selalu diam dia.
Tapi ketika ada perubahan F in, F out gitu ya, maka dia juga ikutan harus diubah gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena ada input dari sini nih. Ketika F in, T out berubah misalkan ya, hanya berubah. Ketika hanya berubah berarti energi balance berubah. Ketika dia berubah maka ada T yang berubah. Ngasih tahu ke sini nih. Gitu maksudnya. Tahu ke sini nanti dia akan juga ikut berubah. Nah, itu selalu terjadi begini ya. Nah, kalau kalian cuma membuat kayak kemarin apa blok diagram itu nggak terlalu kelihatan kalau cuma begini doang, ya kan? Nggak clear nih. Ya, tapi buat operator mungkin yang penting ya udahlah H ini akibat dari perubahan F out. Kalau T tangki atau T out itu akibat dari flow steam. Sederhana ya. Padahal aslinya itu dia harusnya kayak gini. Gitu, teman-teman. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Ada tugas buat kalian. Nanti saya kirim di WA ya, teman-teman ya. WA-nya untuk membuat mekanistik model. Oke, itu dibuat perorangan, dikirimkan sebelum ujian, sebelum UTS. Minggu depan ya UTS ya kita ya. UTS-nya nanti saya tanya dulu ke admin apakah dia offline atau online ya. Nanti kita lihat. Kalau dia offline berarti nanti harus disiapkan kertas di ruangan. Kalau nggak online. Kalau teman-teman milih mana? Online atau offline? Halo? Online, Pak. Milih online. Online, Pak. Tapi nggak boleh nyontek ya kalau online ya. Janji ya. Baik, Pak. Janji ya. Saya Boleh buka itu kan Pak, tapi apa Iya, namanya? Pak. Rumus. buka rumus boleh, Baik Pak. tapi nggak boleh buka catatan gitu ya. Tapi harus kalian janji betul nih kalau kalian tidak akan nyontek gitu maksudnya. Saya kira nggak apa-apa. Nanti kita akan cek dulu di lapangan apakah harus offline atau online ya. Kalau memang online juga oke buat saya nggak masalah. Offline juga nggak masalah. Saya kira itu yang